ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Apa nasihatnya terkait dengan sholat gaib pada korban gempa atau tsunami? Apakah dilakukan sendiri-sendiri di masjid masing-masing atau ada instruksi pemerintah? Sholat gaib itu dasar pensyariatannya adalah hadits Nabi SAW mensolati An-Najasyi. An-Najasyi dia pimpinan kaumnya di Habasyah. Dia masuk Islam, tapi dia sembunyikan keislamannya. Tidak berani dia tampakkan kepada kaumnya. Nah, begitu dia meninggal, maka namanya Muslim, dia sembunyikan keislamannya, tidak ada yang bisa mensolatinya. Maka Nabi SAW melakukan sholat gaib untuk An-Najasyi. Nah, di dalam perbuatan Nabi ini beraneka ragam penafsiran para ulama. Ada yang mengatakan ini sholat gaib khusus untuk Nabi saja terkait dengan Najasyi. Tidak berlaku lagi untuk selain Nabi. Tapi pendapat ini agak lemah ya. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa sholat gaib ini adalah sholat yang boleh dilakukan apabila ada kondisi semisal kondisi An-Najasyi. Semisal kondisi An-Najasyi. Iya. Tapi harus diingat ya bahwa sholat gaib ini ditegakkan dengan perintah siapa? Perintah Nabi SAW. Iya. Jadi kalau misalnya ada instruksi dari pemerintah melakukan sholat gaib, itu insya Allah nggak ada masalah kalau pemerintah memerintahkan hal tersebut. Tapi kalau pemerintah tidak memerintah untuk itu, inilah yang menjadi masalah. Ya, kalau dilakukan di semua tempat di Indonesia ini, saya pikir tidak seperti itu. Mungkin lebih dekatnya kepada orang-orang yang berada di tempat terjadi musibah atau yang semisal dengan itu. Ya, wallahu ta'ala alam. Baik. Apakah kami penuntut ilmu bisa termasuk menolong agama Allah? Apakah amalan yang bisa kami lakukan agar termasuk menolong agama Allah? Ya jelas ya, kalau dia menuntut ilmu, mendalami ilmu agama, itu termasuk meninggikan agama dan menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak perlu pertolongan siapapun, Allah Maha Kaya. Cuma itu pintu ketaatan dibukakan untuk kita. Disebut dengan nama menolong agama karena besarnya pahala di dalam hal tersebut. Karena itu di masa ini, ya, nah diketahui ada amalan yang lebih besar nilainya, melebihi menuntut ilmu, mendalami agama dan menyebarkan agama. Itu yang diperlukan oleh manusia sekarang ini. Ya, kejahilan merajalela di mana-mana, kesyirikan, dosa dan maksiat tersebar. Kenapa bisa tersebar? Karena kurang ilmu. Dia kata ilmu kuat, banyak orang yang paham ilmu, maka mereka akan diingatkan oleh orang-orang yang berilmu. Akan terjadi amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kalau para penuntut ilmunya sendiri malas-malasan, yang sudah diberi hidayah oleh Allah, kenal sunnah, ya, itu tidak punya semangat yang kuat menghadiri majelis ilmu, maka ini pintu ibadah yang dia telantarkan, pintu ketaatan yang dia luputkan. Saya sudah terangkan tadi bahwa tidak ada pekerjaan yang lebih baik daripada pekerjaannya para nabi dan para rasul. Iya. Jangan menganggap ada yang lebih bagus daripada itu. Itu pintu kebaikan yang sangat besar. Dan alhamdulillah ilmu itu dimudahkan. Apalagi kalau Allah mudahkan seorang guru yang kita bisa belajar darinya, dimudahkan fasilitas untuk mempelajari ilmu,
Ya, dia bisa hadir di mana saja. Itu luar biasa ya. Nah, sekarang ini antum tergolong banyak kemudahan untuk sekarang ini. Orang-orang dahulu itu mencari ilmu itu susah. Ya. Guru-gurunya juga tidak di setiap tempat ada. Tapi sekarang ini orang-orang yang belajar sunnah alhamdulillah itu banyak. Ustadz-ustadz yang bisa mengajari juga banyak. Di tempatnya tidak ada ustadz juga, dia bisa mendengarkan rekaman-rekaman ceramah-ceramah dimanapun dia bisa berada, dimanapun dia berada. Ini kan kemudahan namanya. Jadi kalau kita ada keterlambatan atau kurang dalam hal itu berasal dari kelemahan kita, kemalasan kita. Iya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Saya pernah mendengar seorang ustadz mengatakan bahwa hadits Nabi memerintah untuk memukul anak berumur 10 tahun yang tidak mau sholat adalah hadits dikhususkan bagi orang tua. Bagaimana dengan seorang guru yang kadang memukul siswanya yang bersalah dan tidak mau sholat? Ya memang kalau dibaca haditsnya, itu kan hadits Amr bin Shu'aib dari ayahnya dari kakeknya Abdullah bin Amr bin As. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'in, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin." Perintahlah anak-anak kalian untuk salat dan mereka berumur 7 tahun. Dan pukullah mereka karena meninggalkan salat di umur 10 tahun. Itu bahasanya kembali kepada orang tua, anak-anak kalian. Iya. Disandarkan kepada mereka, kepada orang tuanya. Tapi guru, bolehkah dia memukul anak? Ya jawabannya boleh saja. Kalau dia perlu untuk hal itu. Jelas ya? Dan guru itu memang kadang sebagian anak solusinya dengan cara dipukul. Yang mengatakan bahwa guru itu tidak perlu memukul, ya. Kalau dia bijaksana dalam pendidikan, maka dia tidak usah memukul juga akan bagus. Ini ucapan orang yang tidak tahu pendidikan dan tidak mengenal bagaimana pendidikan. Tapi memukul itu bukan solusi paling depan. Dia, saya katakan tadi, kalau diperlukan. Dan pukulannya disyaratkan bukan pukulan yang yang keras. Ya, adalah hal yang membuatnya terhardik saja. Dalilnya hadits di Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memerintah Ibnu Abbas untuk memanggil Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Ibnu Abbas masih kecil waktu itu. Ibnu Abbas ini bukan anak Nabi, keponakan Nabi. Jelas ya? Datang kepada bibinya Maimunah. Ya, sering Ibnu Abbas itu masuk ke rumah bibinya, keponakan Nabi. Diperintah panggil Muawiyah. Ibnu Abbas yang masih kecil diperintah panggil Muawiyah, dia bersembunyi di belakang pintu. Maka Nabi menarik Ibnu Abbas lalu dipukul punggungnya. Baru dia pergi jalan, panggil Muawiyah. Ini Nabi, ya, orang yang paling pelembut, paling rahmat, paling kasih sayang bagi umatnya. Jelas ya? Jadi hal tersebut dibolehkan, tidak ada masalah. Cuma yang masalah itu guru kalau sedikit-sedikit mukul, itu masalah. Ya. Ini harus diberi pendidikan atau arahan yang lebih baik.